Yo, balik lagi di Yuto Anime Indonesia. Pada minggu ini memang Kamen Rider Gacha episode 10 itu libur dulu ya. Nah, tapi untuk pembahasan Kamen Rider Gacha ternyata tidak berhenti sampai di situ. Karena tepatnya pada 5 November kemarin, spin-off dari Kamen Rider Gacha versus Kamen Rider Legend sudah tayang di YouTube. Hanya saja memang harus menggunakan VPN Jepang. Namun tentu kalau kita nonton di YouTube itu nggak akan ada subtitle bahasa Indonesia. Maka dari itu YouTube pada kali ini bakal ngebahas episode pertamanya ya. Di episode pertama ini sebenarnya ceritanya cukup simpel ya. Jadi si Hotaru ini seperti biasa sedang melakukan aktivitas bersama Ryo Kajiki di restorannya ya. Namun secara tiba-tiba si Hotaru ini berpindah dimensi atau universe ke dunianya si Kamen Rider Legend ya, atau nama lengkapnya itu Hou Kaguya Quartz ya. Jadi udah dikonfirmasi namanya Hou Kaguya Quartz. Kemarin kan kita sempat bilang namanya tuh Otori Kaguya Quartz, itu mungkin kesalahan dari translate aja ya. Nah, kenapa si Hotaru ini bisa berpindah dimensi ini? Karena itu kehendak dari si Kaguyanya sendiri ya. Jadi nampak di awal episode itu Kaguya menginginkan Kamen Rider Gacha ini karena menurutnya Kamen Rider Gacha ini tidak cukup indah ya. Mungkin maksud dari si Kaguya ini membawa Hotaru ini agar dia menjadi Kamen Rider yang indah. Nah, di dunianya si Kaguya ini atau disebutnya Parallel World ini, si Hotaru ini bisa berpindah dengan adanya teknologi bernama Aurora Curtain ya. Dengan teknologi inilah Hotaru akhirnya bisa berpindah ke Parallel World-nya si Kaguya. Nah, di dunia paralel ini kedamaiannya sedang terancam karena kehadiran 100 ya, yang menjadi villain utama di spin-off ini. Maka hadirlah seorang yang bersinar, yang sangat indah, yaitu Hou Kaguya Quartz, yang berubah menjadi Kamen Rider Legend, mengumpulkan kekuatan dari rider-rider sebelumnya yang dia sebut indah untuk menjadi kekuatannya melawan 100. Kurang lebih seperti itulah cerita dari episode pertama Kamen Rider Gacha versus Kamen Rider Legend ini. Hanya saja di sini setelah si Hotaru dipanggil ke dunianya, tiba-tiba 100 menyerang ya. 100 menyerang ini lewat kroco-kroconya yaitu Kassin. Kassin yang sebelumnya pernah muncul di Kamen Rider Zio ya. Di sini Kamen Rider Legend seperti yang kita lihat di trailer akhirnya menggunakan kemampuannya untuk mensummon Kamen Rider terdahulu ya. Yang disummonnya di episode kali ini adalah Kamen Rider Gaim, Kamen Rider Hibiki, Kamen Rider Kaixa, dan Kamen Rider Den-O ya. Hanya saja untuk Den-O ini kasusnya dia changing form ya. Jadi 4 rider dia panggil secara summon, dan kalau untuk mekanismenya sendiri kalau dia ingin summon Kamen Rider dia masukin kartunya ke pistolnya ya. Dan kalau dia ingin changing form dia bakal masukin kartunya ke belt. Nah, untuk mekanisme Henshin-nya sendiri itu kurang lebih seperti Kamen Rider Decade ya. Dia masukin kartu ke beltnya, ke Legend Driver-nya dalam posisi horizontal, lalu tuasnya ditarik kiri kanan, si beltnya bakal berputar jadi vertikal, lalu yang seperti gerbangnya itu kebuka ya, kayak Kamen Rider Beast, diiringi dengan suara yang seperti Decade ya. Cuman kalau si Legend ini suaranya Chemirite Legend, seperti itulah. Cuman kayaknya pengisi suara beltnya pun sama ya kayak Decade. Nah, jadi setelah kedatangan si Kassin ini menyerang, akhirnya secara tidak langsung si Hotaru dan si Kaguya ini team up ya. Lalu di sini pun si
Hotaru dipinjamkan dua kartu ya, dua kartu Legend Rider, yaitu seperti yang di trailer, yaitu Kamen Rider Kuga dan Kamen Rider Vice ya. Maka di sini dia berubah menjadi Exit Mighty. Bahkan dia berubahnya pun dibantu sama si Batora ya. Batora sendiri di sini adalah pemeran yang sama ya, yaitu Amon Kabe, si Ryo Kajiki. Jadi di Parallel World ini si Ryo Kajiki menjadi butler atau batoranya si Kaguya. Nah, di sini setelah itu akhirnya si Kashin ini berhasil dikalahkan ya oleh si Kaguya. Setelah Kaguya berubah menjadi Kamen Rider Den-O dan melakukan finishing. Sampai di akhir episode akhirnya beltnya si Gachat ya, Gachat Driver kembali diambil lagi oleh Kaguya ya, seperti di awal episode. Karena menurutnya mungkin Hotaru ini masih kurang layak ya. Ya, jadi kurang lebih mungkin maksud si Kaguya ini adalah menatar Hotaru ini agar bisa menjadi Kamen Rider yang lebih baik. Kurang lebih itulah episode pertamanya ya. Memang sangat singkat ya, karena durasinya pun cuman 14 menit. Untuk kehadiran Robin Furuya ya, itu si bos of 100-nya itu baru bakal muncul di episode 2 yang bakal tayang di 26 November. Dia bakal berubah menjadi Kamen Rider Barlax ya, dimana Kamen Rider Barlax ini adalah main villain di movie-nya Zio ya, yang dulu usernya itu adalah Tokiwa Sogo dewasa gitu dari universe lain. Nah cukup menarik juga ya, nanti di episode 2 yang juga bakal jadi penutup ini bakal ditutup seperti apa. Yang membuat spin-off ini menarik menurut Yuto adalah salah satunya acting dari Hou Kaguya Quartz yang diperankan oleh Seiichiro Nagata ya. Aktingnya menurut Yuto bagus, bahkan entah kenapa aktingnya jauh lebih bagus dibanding Hotaru itu sendiri ya. Harusnya ya Hotaru kan adalah pemeran utama untuk series setahun ke depan ini. Namun entah mengapa Seiichiro Nagata ini masih kelihatan lebih baik ya dari segi akting. Mungkin walaupun dia juga terhitung newcomers di dunia tokusatsu, mungkin pengalamannya di luar tokusatsu jauh lebih banyak ya dibanding Hotaru Chinose. Lalu selain itu beberapa detail ya, mulai dari nama di si Hou Kaguya Quartz sendiri. Quartz kan kita tahu sangat erat kaitannya dengan Zio ya. Ditambah lagi dari kenampakannya si Kamen Rider Legend ini kan dia punya Batoru ya, punya butler, punya pelayan gitu. Jadi setiap kali dia berubah Henshin, dia bakal diberi sambutan lah oleh si Batoru ini ya. Jadi mengingatkan kita juga sama Zio. Bahkan ketika dia summon rider lain ya, 4 rider berjajar itu dia jelaskan semuanya oleh si Batoru itu. Siapakah rider ini, lalu ciri khasnya apa. Begitupun ketika si Kamen Rider Legend ini changing form ke rider yang lainnya, maka Batoru tetap akan memberikan sambutan. Nah, jadi cukup menarik gitu, karena di sini juga nggak dijelaskan ya Kaguya ini sebenarnya siapa. Apakah dia punya hubungan erat dengan Kamen Rider Zio gitu? Apakah dia anaknya Tokiwa Sogo? Atau dia justru punya hubungan dengan Tsukasa? Kamen Rider Decade juga masih misteri ya. Apalagi di sini 100 ya, organisasi yang menjadi villain utama juga adalah mungkin bagian dari Kamen Rider Zio ya, karena si Boss of 100 ini kan dia berubah jadi Kamen Rider Barlax ya, dengan menggunakan Right Watch ya dan belt yang sama dengan Kamen Rider Zio. Maka ya kita nantikan ada hubungan apakah spin-off ini dengan Kamen Rider Zio ya, karena banyak sekali elemen-elemen dari Kamen Rider Zio yang nampak di spin-off satu ini. Selain Zio yang mungkin yang paling dekat adalah dengan Kamen Rider Decade ya, karena udah jelas ya Legend ini desainnya Decade banget, beltnya pun modifikasi dari Decade gitu, sistematis berubahnya seperti Decade, Henshin soundnya seperti Decade ya. Kalau nggak ada hubungan sama sekali dengan Decade kan
tentu jadi tanda tanya ya. Nah, untuk timelinenya sendiri, kalau yang Yuto baca dari Kamen Rider Wiki ini, jadi episode pertama spin-off ini tuh adalah setelah episode 2 dari seriesnya ya, saat Hotaro baru mengenakan alchemy ring ya, atau cincin alchemy. Nah, jadi kurang lebih episode 1, 2, lalu spin-off ini baru lanjut ke episode 3 seterusnya ya, sampai episode 9 yang kemarin tayang. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Kalau untuk impresi itu sendiri untuk spin-off ini sangat puas ya. Bahkan itu berharap sih sebenarnya durasinya bisa lebih panjang. Kalaupun harus seperti series utama gitu 23 menitan juga itu nggak masalah ya. Karena itu cukup enjoy dengan ceritanya yang padat dan aksi fightingnya yang seru juga gitu. Nah, kurang lebih seperti itu. Ya, itulah tadi pembahasan dari Kamen Rider Gachar versus Kamen Rider Legend episode 1 yang udah tayang 5 November kemarin. Next, kita juga bakal bahas episode 2-nya yang bakal tayang 26 November 2023. Jadi, nantikan saja ya. Oke, itulah konten review atau bahas-bahas Kamen Rider Gachar versus Kamen Rider Legend episode 1 ya. Bila kalian suka konten seperti ini, bahas tokusatsu, anime, dan live streaming game, kalian bisa subscribe aja ya. Oke, sampai berjumpa di lain video dan thank you.